Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa otomotif dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang alat ukur ya. Perlu kita ketahui bahwa alat ukur merupakan bagian dari peralatan otomotif yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pemeliharaan maupun perbaikan. Namun dalam hal ini, alat-alat pengukuran yang digunakan pada saat perbaikan otomotif dituntut memiliki ketelitian yang presisi yang sangat tinggi. Nah, hal itu karena nilai toleransi antar bagian komponen yang saling bergerak sangat kecil dan hampir tidak ada. Kepresisian ini membuat alat-alat ukur yang digunakan juga menjadi cukup rumit untuk dibaca secara tepat. Salah satu alat ukur presisi untuk pemeriksaan bagian-bagian pada otomotif adalah vernier caliper atau jangka sorong. Nah, pada kesempatan ini sebelum kita mengetahui cara membaca dan menggunakan jangka sorong, mungkin dalam video ini saya hanya ingin menjelaskan fungsi dan bagian-bagian dari vernier caliper. Nah, mohon dipahami dan disimak video ini. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari bagian jangka sorong beserta fungsinya. Nah, di sini bisa kalian lihat di depan kalian, di sini sudah ada jangka sorong. Mungkin yang pertama di sini saya akan menjelaskan adalah bagian pertama itu rahang dalam ya, rahang dalam. Ini adalah rahang dalam, di mana rahang dalam ini memiliki dua bagian, yaitu rahang dalam tetap, kemudian yang ini adalah rahang dalam geser. Di mana fungsi dari rahang dalam ini adalah untuk mengukur diameter luar suatu benda. Nah, mengukur diameter suatu benda. Bagaimana cara mengukurnya? Di sini ada sebuah alat ya, ataupun benda yang memiliki diameter. Cara mengukurnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tidak boleh bergeser-geser, dia harus tegak. Ini adalah rahang dalam untuk mengukur ke diameter luar suatu benda. Nah, seperti itu. Kemudian bagian lain dari jangka sorong, bagian yang kedua adalah di sini bisa kalian perhatikan, di sini ada rahang luar. Ini rahang luar. Rahang luar ini juga memiliki dua bagian, yaitu rahang luar tetap ya. Kemudian ada rahang luar geser. Nah, fungsi dari rahang luar ini adalah untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Bisa kita contohkan, cara mengukurnya adalah di sini ada silindernya, mengukur diameter suatu benda. Nah, di sini seperti ini. Lebih kurang seperti ini ya cara pemasangannya, cara mengukurnya. Nah, itu. Kemudian ada lagi yang namanya depth probe. Depth probe ini adalah di sini ya. Ini namanya depth probe atau tangkai pengukur kedalaman. Nah, bagian depth probe ini mempunyai kegunaan untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Misalkan mengukur kedalaman sebuah tabung silinder dan sebagainya. Sebagai contoh, di sini ada rongga ya dalam. Ini kita pasang seperti ini. Nah, seperti cara pemasangannya. Ya. Kemudian ada bagian lain lagi, yaitu di sini ada skala utama. Di sini skala utama ini adalah skala yang berfungsi untuk menentukan nilai utama dalam pengukuran ataupun hasil dari pengukuran. Di skala utama ini ada satuan yang digunakan yaitu sentimeter, namun di dalam dunia otomotif itu lebih sering digunakan itu dikonversi menjadi nilai milimeter satuannya. Nah, jadi dalam satu garis ini memiliki jarak yaitu 1 mm. Kemudian di dalam skala utama ini ada juga di atasnya itu ini dia memiliki satuan inci ya, satuan inci. Kalau yang di bawah ini satuannya
milimeter. Kemudian di sini yang atasnya itu adalah satuannya yang digunakan adalah inci. Nah, kemudian di samping skala utama juga ada skala vernier ataupun skala Nonius. Nah, skala Nonius ini adalah nilai ketelitian yang didapat setelah hasil pencarian nilai pada skala utama. Jadi dalam skala Nonius ini memiliki satuannya itu adalah milimeter. Kemudian yang di atasnya juga itu ada nilai juga dalam penentuan skala, namun di sini memiliki satuan inci. Nah, bedanya itu. Dan skala vernier ini skala yang bisa digeser-geser. Nah, seperti ini bisa digeser. Kemudian ada lagi bagian lain, yaitu di sini ada pengunci. Nah, pengunci ini berfungsi untuk menahan bagian jangka sorong ketika proses pengukuran berlangsung. Misalkan saat rahang gerak ini bergeser saat pembacaan, nah, rahang gesernya bergeser seperti ini. Nah, supaya pembacaannya itu tidak berubah, maka di sini kita lakukan penguncian. Kemudian dilakukan pembacaan nilai. Nah, mungkin ini saja informasi dan penjelasan mengenai bagian-bagian jangka sorong beserta videonya secara lengkap. Semoga bisa menjadi referensi dan membuat kita mengerti. Ditunggu video selanjutnya dalam hal cara membaca jangka sorong ataupun vernier kaliper. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.